Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Pertama-tama saya sungguh bersyukur ya bisa ketemu dengan Bapak Ibu yang tadi saya cepat ngomong-ngomong ya, bahwa ada dari berbagai tempat. Ada yang dari Surabaya, dari mana, dan memiliki satu kasih yang luar biasa ya. Akhirnya mau melayani di tempat ini, saya katakan tidak gampang ya. Melayani di daerah itu tantangannya cukup berat, tapi Bapak Ibu luar biasa dan saya menghargai itu ya. Terima kasih juga untuk kesempatan saya diberikan kita belajar bersama-sama. Seperti tadi saya sudah sedikit kenalkan, saya saat ini melayani sebagai dosen di STT Aletheia. Memang bidang saya konseling. Saya setelah lulus S1 dari STT Aletheia, saya langsung saya pelayanan tahun 9 selesai 8 mulai 83 sampai 87 sekolah, selesai 87 kemudian pelayanan ya. Kemudian setelah pelayanan saya tahun 95 saya diutus ke Amerika selama 6 tahun untuk mengambil MA, MDiv dan MTH di International Theological Seminary, lalu saya mengambil di Reform Theological Seminary di Jackson, Mississippi, lalu saya ambil MTH-nya di Calvin Theological Seminary. Kemudian setelah selesai, kemudian saya pulang 2001 saya mengajar. Lalu 2012 saya mengambil doktor ya saya kalau kemarin tiga gelar itu ngambil di Amerika, saya ingin belajar di Indonesia untuk mengintegrasikan. Jadi S3 saya di Universitas Negeri Malang. Jadi saya mengambil bimbingan dan konseling ya. Jadi memang itu linier ya dengan apa yang saya pelajari. Dan hari ini dan besok ya saya ingin sedikit sharing ya pelayanan yang saya berikan khususnya dalam hal konseling. Karena hari ini pergumulan anak-anak kita ya, bahkan pergumulan manusia secara umum sangat kompleks ya. Jadi guru-guru perlu ya teknik-teknik bagaimana melakukan konseling yang tepat guna ya. Nah, untuk hari ini memang saya tadi mengusulkan ada sedikit perubahan. Kita tidak perlu sampai 2 jam ya. Jadi kita mulai setengah 11, nanti jam 12 kita selesai. Ya, kita makan siang, lalu makannya enggak usah lama-lama ya. Kalau di kampus kami itu 15 menit cukup ya. Tapi Bapak Ibu kita makan setengah jam, oke ya. Setengah 1, nah setelah itu kita selesai paling lambat jam 2. Saya lihat ibu-ibu, bapak-bapak masih ada tugas yang lain ya yang harus dikerjakan, jadi enggak usah berlarut-larut. Nah, hari ini, pagi ini saya akan bicara tentang luka batin. Ini yang mendasari semua pergumulan masalah ya, baik anak-anak kita maupun juga kita sendiri. Mungkin ada mengalami itu. Lalu yang kedua nanti kita akan bicara tentang masalah yang lagi ngetren, yaitu masalah LGBT ya. Banyak anak-anak yang juga terlibat, apalagi sekarang ini Jakarta rame. Kalau Bapak Ibu menonton YouTube-nya Daniel ya, dia melihat ada satu sekolah di Jakarta itu sekarang toiletnya tidak hanya laki-laki perempuan, tapi ada netral ya. Jadi ada 3. Jadi LGBT diakui oleh sekolah itu. Ini rame dan ternyata betul saya menangani banyak kasus di sekolah-sekolah Kristen. Ada anak-anak yang terlibat LGBT ya. Jadi hari ini kita bicara luka batin, LGBT, dan besok saya mau memberikan pelatihan untuk teknik-teknik konseling. Baik konseling secara pribadi maupun juga nanti kita belajar konseling secara kelompok ya. Supaya Bapak Ibu bisa pakai nanti di dalam pelayanan Bapak Ibu di sekolah ini ya. Oke, kita mulai sekarang. Yang pertama kita akan bicara tentang luka batin. Nanti bisa dibantu. Ya, oke ya, nanti ngikuti ya saya karena tidak akan toleh-toleh ke belakang ya. Ayat yang mendasari percakapan kita pagi ini dari Roma 7 ayat 19 dan 20, kemudian Kolose 3 ayat 21. Ya, silakan, saya sudah tuliskan di depan, silakan Bapak Ibu kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3.
Ya, Roma 7, 19 dan 20. Ya, sekarang satu lagi Kolose 3 ayat 21. 1, 3. Ya, bapak-bapak termasuk juga ibu-ibu sebenarnya. Memang di Alkitab kan memang gaya penulisannya ada patriark ya, tapi sebenarnya ini untuk orang tua ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Roma pasal yang ke-7 tadi, dikatakan sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, tetapi melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku perbuat. Nah, saudara-saudara, saya mau tanya, ini ditulis oleh Rasul Paulus. Waktu menulis surat ini, Rasul Paulus sudah bertobat atau belum? Dia sudah jadi rasul atau belum? Waktu dia menulis ini, dia sudah jadi rasul atau belum? Sudah. Sudah bertobat atau belum? Sudah kan? Tapi dia bergumul masalah ini. Bukan apa yang baik, tapi yang jahat. Ini artinya apa? Walaupun dia sudah bertobat, dia punya pergumulan. Nah, lalu dia mencoba memberitahu apa yang menjadi penyebabnya. Bukan, tetapi jadi jika aku berbuat apa yang tidak kundaki maka bukan lagi. Nah ini, bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada diam di dalam aku. Hati-hati ya, dosa di sini bukan berarti dia belum bertobat, belum hidup baru, sudah. Tapi dosa ini dalam bahasa aslinya, saya membaca satu tafsiran sebenarnya bicara tentang luka batin. Ada masa lalunya yang belum terselesaikan sehingga akhirnya dia mengalami itu. Walaupun jadi rasul, menjadi pelayan Tuhan, tapi dia bergumul bukan apa yang baik tapi yang jahat. Itu karena apa? Karena ada luka batin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanannya akhirnya dia mengalami perubahan ya, setelah konseling ya dan sebagainya. Lalu di dalam pembacaan kita tadi Kolose 3:21, Rasul Paulus ingatkan kepada orang tua. Hai bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Dan ternyata saudara-saudara, menurut penafsir, waktu dia kecil dia mengalami banyak luka batin dari keluarganya ya, orang tuanya dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita hari ini, banyak orang-orang percaya yang memiliki luka batin seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Bahkan pendeta-pendeta juga begitu. Kadang-kadang kita heran gak? Loh, pendeta kok gitu ya hidupnya? Orangnya kok ngomongnya kasar, pendeta kok suka berkelahi. Loh, majelis gereja kok begini, komisi wanita dia pengurus kok begitu hidupnya dan sebagainya. Nah, seringkali ketika saya ditanya, Pak, orang seperti ini masuk surga enggak? Saya katakan masuk surga karena dia sudah percaya Yesus. Tapi mengapa kok orang yang setia pelayanan kok jahatnya minta ampun? Saya katakan karena ada luka batin yang dialami. Mari kita mau jujur ya, seringkali hidup kita tidak sesuai dengan panggilan kita sebagai anak Tuhan. Mengapa kok kita keras, mengapa kok kita kasar, mengapa kok kita seringkali mudah tersinggung dan sebagainya. Mungkin kita mengalami luka batin. Dan hari ini saya ingin ingatkan bahwa banyak anak-anak kita, anak murid Bapak Ibu yang mengalami itu. Dan itu kalau tidak ditolong akan terbawa di dalam kehidupan mereka kelak. Ya, saya sudah lama, mulai 2001 sampai hari ini berarti 22 tahun saya di sekolah teologi ya. Saya baru selesai sebagai rektor tahun lalu. Saya melihat banyak mahasiswa-mahasiswa teologi ya, mereka mengalami luka batin. Karena apa?
karena perlakuan orang tua. Nah untuk itu mari pada pagi hari ini saya ingin katakan bahwa luka batin adalah pengalaman pahit masa lalu yang terus mengikat dan mempengaruhi kehidupan seseorang. Dan luka batin itu sangat berbahaya dan harus dipulihkan. Saudara harus dipulihkan, dan saudara juga Tuhan mau pakai untuk memulihkan luka batin murid-murid saudara. Bagaimana caranya nanti kita akan bicara. Tapi sekarang saya mau bicara tentang apa yang menyebabkan seseorang itu mengalami luka batin. Penyebab luka batin yang pertama itu adalah adanya namanya physical abuse atau pelecehan secara fisik. Yaitu apa? Tindakan kekerasan fisik yang berlebihan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Nah, ini ya. Jadi banyak anak-anak yang saya tangani mereka mengalami luka batin karena apa? Karena perilaku orang tua yang kasar, mendisiplin berlebihan secara fisik. Bapak Ibu, apakah orang Kristen, orang tua Kristen kalau anaknya nakal tidak boleh dipukul? Boleh enggak? Oke, ayatnya Amsal 19 ayat 18. Coba satu orang bisa membacakan untuk kita. Amsal 19 ayat 18. Ini penting ya, supaya kita ngerti. Sudah ketemu satu orang bisa bacakan untuk kita yang lantang suaranya? Iya, terima kasih. Jadi boleh enggak kalau anak kita nakal dihajar? Hajarlah anakmu selama ada harapan. Ada orang tua karena sayang anaknya, wah anaknya nakal, anaknya dibiarkan karena sayang kan. Akhirnya apa? Enggak ada harapan, rusak. Nanti anak saudara besar, wah susah ya. Saya pernah ketemu sama ibu, satu ibu, aduh anak saya Pak, enggak bisa diatur Pak. Nah ternyata salahnya orang tuanya. Waktu kecil dia nakal, tua dibiarkan, dituruti dan sebagainya. Sekarang akhirnya susah untuk memperbaiki. Nah itu tidak kita inginkan. Hajarlah anakmu selama ada harapan. Tetapi, nah ya, tidak berhenti di situ. Jangan engkau menginginkan apa? Kematiannya. Artinya apa Bapak Ibu? Hajar anakmu tidak apa-apa, tapi jangan menginginkan kematian. Kematian itu bisa dua. Pertama, kematian secara fisik. Ada kan orang tua mukul anaknya sampai mati, ada. Tapi yang ini lebih ditekankan kematian bicara secara psikis yang kita kenal dengan luka batin atau istilahnya Paulus tadi tawar hati. Jadi ini penyebab utama. Jadi Bapak Ibu mungkin ya saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu waktu kecil mengalami itu. Dan saat ini luka batin itu ada. Saya harus sharing jujur dengan Bapak Ibu. Saya termasuk korban pelecehan fisik. Orang tua saya sangat kasar, keras. Kalau mukul saya, waduh. Saya nakal, dipukul, nangis. Malah mulut saya ditusuk dengan jarum dikasih sambel. Sampai seperti itu. Dan saudara tahu, saya tumbuh dengan kebencian kepada orang tua saya. Saya menjadi orang yang kasar, yang keras. Tapi bersyukur waktu saya studi di Amerika, saya dipulihkan. Akhirnya saya berbeda. Kalau dulu kasar, keras dan sebagainya. Karena itu dari orang tua saya. Ada satu pendeta juga saya konseling. Oh dia sama istrinya, sama anaknya, wah kasar. Anaknya sering jadikan sansak ya. Lagi ngamuk bicara, kalau ngomong sama istrinya di smackdown gitu. Ada saudara, anaknya dihajar. Tapi dia sadar, dia datang pada saya, dia konseling. Dan dari sana saya tahu dia mengalami itu. Waktu kecil dia katakan, saya tinggal di daerah Pak.
Orang tua saya punya kuda, ada pecut kuda. Kalau saya tidak cocok dengan orang tua saya, tidak suka dengan saya dipukul dengan pecutnya kuda, Pak. Saya pernah ditenggelamkan di bak mandi. Bayangkan ya, anaknya ditenggelamkan di bak mandi sampai gelelep begitu. Akhirnya dia tumbuh menjadi orang yang jahat, yang keras. Dan akhirnya dia pelampiasannya ke istrinya, ke anaknya. Padahal pendeta, saudara. Dan saya menangani, ya, saya melihat, maaf ya, banyak anak-anak mahasiswa kami, keluarga pendeta, papanya seperti itu. Dan mereka mengalami luka batin. Jadi Bapak Ibu, luka batin itu bisa karena pelecehan secara fisik. Makanya Rasul Paulus katakan, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Mari Bapak Ibu kita jujur ya dengan diri sendiri. Mungkin saudara berada di tengah-tengah keluarga waktu kecil seperti itu. Orang tua yang kasar, yang keras. Mungkin Anda mengalami luka batin. Mari kita mau jujur dan mohon dipulihkan Tuhan. Yang kedua, pelecehan secara seksual. Namanya sexual abuse, tindakan yang tidak senonoh terhadap seorang anak waktu kecil. Artinya apa? Anak dia diperlakukan secara tidak baik di dalam hal seksual. Dan itu dilakukan oleh siapa? Orang tua. Bisa papanya sendiri, bisa mamanya, bisa omnya, bisa tantenya. Saya pernah menangani satu mahasiswa, sering histeris, teriak-teriak. Malam-malam tidur teriak-teriak, histeris. Dikira kerasukan setan, ya, tapi saya tahu enggak lah. Akhirnya saya konseling dengan dia. Kemudian dia cerita, iya Pak, saya waktu tidur seringkali saya muncul peristiwa yang saya pernah alami. Apa itu? Dia katakan, saya dulu waktu kecil Pak. Suatu hari saya lagi ke rumahnya tante saya, mengunjungi tante saya. Waktu itu tante saya tidak ada di rumah, dia lagi belanja ke pasar. Saya tunggu dia di bandara, di depan itu ya, ada kayak badukan begitu, dia duduk di situ. Nah saya nunggu. Tante saya tiba-tiba Pak, dia kata dari belakang ada seorang yang memeluk saya, memegang-megang saya Pak, menciumi saya. Dan saya menoleh, itu ternyata saya Pak. Dan dia ketakutan, dia langsung berontak, dia lari. Dan pengalaman itu saudara terus terbawa sampai hari itu. Ketika dia tidur seperti ada orang mau memperlakukan dia tidak benar. Akhirnya dia teriak-teriak. Ada lagi mahasiswa, dia cantik. Tapi ketika dia kemana-mana keluar, itu dia tidak merawat diri Bapak Ibu ya. Tidak pakai make up, bajunya ya biasa begitu ya, kayak wewe gombel begitu ya, ewes begitu itu. Mengapa kok kamu tidak mau? Saya takut Pak. Saya kalau pakai make up cantik, saya takut kejadian. Nah, dia cerita juga pengalamannya. Hampir diperkosa oleh kakak iparnya. Waktu kecil. Saudara, itu juga bisa menimbulkan luka batin. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga begitu. Pernah dia hampir disodomi dan sebagainya. Kalau saudara ada kesempatan nanti nonton film ya, judulnya The Story of Us. Nah, itu bagus ya. Juga ada ini yang film The Tide. Nah, itu juga bicara itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini juga bisa menimbulkan luka batin. Ya, apa akibatnya? Nanti kita ke situ ya. Saya akan lanjutkan dulu. Yang ketiga, adanya pelecehan secara emosional.
Sikap orang tua yang melarang anaknya untuk mengekspresikan emosi secara sehat. Ini namanya emotional abuse. Jadi ada orang tua tidak mengizinkan anaknya mengekspresikan emosinya. Tidak boleh menangis, laki-laki tidak boleh nangis. Saya termasuk itu. Sama orang tua saya, papa saya, oh kamu laki-laki nangis itu banci. Saya semakin nangis, saya semakin dihajar. Akhirnya saudara, saya bertumbuh menjadi anak yang tidak bisa nangis. Bahkan ketika papa saya meninggal, saya tidak bisa menangis. Sampai teman saya bilang, kamu tuh papamu mati, kamu kok cengenges-cengenges. Saya tidak bisa menangis. Ketika baru menikah, istri saya tiba-tiba karena kangen sama orang tuanya, dia menangis, saya marahi, kamu ada apa kok nangis? Kamu tidak tahu apa-apain kok nangis. Saudara, ada orang seperti itu. Saya juga pernah pelayanan di satu gereja, ada seorang wanita, dia katakan, Pak saya juga pernah mengalami yang Bapak katakan. Saya diperlakukan oleh teman-temannya, direndahkan, apa tidak bisa marah, tidak bisa nangis. Karena saya sama orang tua saya tidak boleh. Walaupun kamu perempuan, jangan cengeng. Hati-hati saudara. Saya bersyukur waktu saya ngambil konseling di Amerika, ada konseling kelompok. Ternyata teman-teman saya juga banyak mengalami luka batin. Dan pada waktu itu semua cerita nangis. Saya juga begitu. Waktu itu saya cerita nangis sejadi-jadinya kayak anak kecil. Tapi saya bersyukur. Saya menemukan apa yang selama ini hilang. Dan sekarang saudara, saya ketika nonton TV ya ada anak-anak yang prestasinya luar biasa, saya terharu, gampang mengeluarkan air mata. Karena saya dipulihkan. Nah saudara, ibu, bapak ibu yang saya kasihi, pelecehan secara emosional itu bisa terjadi. Mungkin saudara alami. Bukan hanya dilarang mengekspresikan emosi, juga kadang-kadang emosional itu muncul ketika kita dibeda-bedakan oleh orang tua kita. Kamu bodoh, ndak kayak kakakmu, ndak seperti adikmu. Seringkali dibanding-bandingkan. Ya, seperti lagunya Farel ya. Wong kok ngini kok dibanding-banding ya seringkali kita dibanding. Saya melihat banyak anak-anak mengalami luka batin karena seringkali dibanding-bandingkan. Hati-hati, kamu bodoh, kamu enggak bisa apa-apa. Hati-hati ya Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah berkeluarga di sini kan ya, yang sudah punya anak tolong ya, jangan sampai anakmu luka batin. Jangan dibanding-bandingkan anak satu dengan yang lain mungkin berbeda. Satunya mungkin pintar matematika, satunya mungkin pintar fak sosial, sama. Jangan mulut keluar dari mulut kita, kamu bodoh. Karena itu akan menancap di pikirannya dan terus itu terbawa. Oh kata mamaku, kata papaku, aku ini bodoh. Dan anak-anak seperti ini mengalami luka batin. Kita akan lihat nanti dampaknya sangat berbahaya. Kemudian yang terakhir, adanya penolakan. Orang bisa mengalami luka batin karena adanya rejection. Penolakan itu bisa dua. Yang pertama saya katakan aborsi. Mungkin dia dulu sebelum dia lahir sempat ada upaya akan digugurkan, tapi dia ternyata masih lahir. Walaupun dia masih janin, tapi itu ternyata saudara ketika dia lahir ada kepahitan. Ya, saya menangani 2 orang, dia sama orang tuanya benci sekali, seperti musuh saudara. Bahkan ada satu ibu bilang sama saya, Pak anak saya ini agak aneh Pak. Anehnya gimana? Saya kan punya toko Pak.
Dia suatu hari bantu saya jaga toko. Biasanya kalau ada pembeli kan begitu ya, Bapak, Ibu silakan mau beli apa. Ini anak saya tidak begitu Pak. Orang datang ke toko saya dimarahi, kamu ada apa ke tokoku? Kamu ada apa ke sini? Akhirnya tokonya sepi saudara. Mamanya kan marah, dimarahi. Suatu hari saya pelayanan di gerejanya, mamanya tanya, Pak ini anak saya ini gimana Pak? Saya tanya, anakmu bagaimana kamu perlakukan? Apakah kamu kasar, mengalami pelecehan seksual, mengalami pelecehan fisik dan sebagainya, emosi? Enggak Pak. Kami sangat sayang. Coba ingat-ingat apa pengalaman yang mungkin kamu belum ceritakan sama saya. Saya bilang begitu. Akhirnya ibu ini menangis. Dia katakan, iya Pak Agung. Terus terang aja sebenarnya anak ini saya tidak inginkan dia lahir. Waktu itu anak saya sudah 4. Suami saya suka main judi dan sebagainya. Saya sebenarnya tidak mau punya anak lagi. Kok kebobolan. Saya hamil. Dan saya tidak mau anak ini lahir. Saya minum obat-obat, jamu dan sebagainya, ingin gugurkan. Tapi ternyata anak ini lahir. Tolong perhatikan ya Bapak Ibu ya. Padahal dia masih belum lahir. Dia pernah diperlakukan akan digugurkan dan ternyata itu terbawa ketika dia bertumbuh menjadi seorang gadis. Merepotkan orang tua. Marah, benci sama orang tua. Akibat penolakan. Ini namanya rejection yang menyebabkan luka batin. Yang kedua, adopsi. Jangan dikira anak adopsi itu tidak ada masalah. Seringkali Bapak Ibu dengar ya, itu anak adopsi tapi nakalnya minta ampun. Berani sama orang tua angkatnya padahal sayang, berani. Saudara, mengapa anak ini seperti itu? Karena dia merasa dibuang oleh orang tua aslinya. Tolong perhatikan ya, di dalam proses adopsi itu ada 2. Yang satu dia diterima memang keluarga yang baru, perhatian, sayang. Tapi jangan lupa dia mengalami namanya relinquishment. Dalam bahasa Inggrisnya artinya apa? Dibuang. Dan dia merasa aku ini tidak berharga, kok dikasihkan orang ada apa? Nah, itulah yang menyebabkan luka batin karena dia merasa ditolak. Jadi Bapak Ibu tidak usah heran kalau saudara tahu ada anak angkat, wah nakal, memang seperti itu. Itu luka batin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak faktor ya penyebab. Bisa karena pelecehan fisik, pelecehan seksual, pelecehan emosional, dan juga adanya penolakan. Sekarang kita lihat apa akibat dampak negatif dari luka batin bagi anak-anak kita. Yang pertama, anak-anak seperti ini akan mengalami namanya minder, memandang diri hina. Saya sering dipukul, saya anak nakal, saya sering dibilang bodoh, saya anak tidak berguna, saya pernah diperlakukan secara seksual, saya ini orang yang kotor dan sebagainya, dan saya dibuang oleh orang tua saya. Nah jadi saudara minder. Saya harus katakan jujur ya, banyak mahasiswa-mahasiswa saya itu mereka minder. Takut khotbah di depan. Saya kebetulan juga mengajar homiletik ya, ilmu berkhotbah. Aduh khotbah takut. Ngomong di depan umum takut. Tidak percaya diri. Nulis paper, tugas sekolah, sudah nulis. Tiba-tiba dibuang. Ini apakah bisa diterima sama dosennya dan sebagainya. Akhirnya tidak selesai tugasnya. Bergaul juga begitu, takut. Hati-hati saudara ya, ada banyak orang-orang yang seperti itu. Tidak percaya diri, minder. Karena apa? Luka batin. Kalau saudara ingin anak-anak saudara tidak seperti itu, hati-hati ya. Jangan lakukan pelecehan baik fisik, emosional,
secara seksual dan mungkin juga penolakan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dampaknya apa? Nah, orang-orang seperti ini juga cenderung memandang rendah orang lain. Suka menghina orang lain, merendahkan orang lain. Tadi saya katakan ya, di gereja seringkali banyak orang-orang yang seperti itu. Padahal majelis, aktivis, komisi wanita suka menghina orang, omongannya menyakitkan orang lain. Karena apa? Orang seperti ini biasanya dia mengalami luka batin. Karena dia memandang dirinya rendah, akhirnya dia memandang orang lain rendah. Jadi tolong perhatikan Bapak Ibu ya, ini sangat merugikan. Yang ketiga, merusak diri sendiri, melukai diri. Saya pernah menangani waktu setelah seminar selesai, ada orang tua papa mama datang, dia bilang, "Pak, betul seperti Bapak katakan, anak saya ini Pak suka menyilet tangannya Pak. Jadi tangannya ada bekas silet," dia katakan. Terus saya kata, "Mengapa?" Ya seperti Bapak katakan tadi, kami keras Pak. Kami sering mukul berlebihan. Saudara perhatikan ya, anaknya sering nyilet saudara. Melukai diri sendiri. Saya punya teman, tetangga saya, teman baik. Sering ke rumah saya. Suatu hari saya kaget, waktu siang-siang pulang sekolah, dia masuk ke rumah saya, dan apa yang dia lakukan? Dia pergi ke lemari es saya, freezer, dibuka freezer saya, kepalanya dimasukkan freezer, sudah tutup begitu. Saya tanya, "Ada apa kamu?" Saya tidak tahan. Loh, tidak tahan apa? Saya tidak tahan bau rokok katanya. Nah saudara, ternyata saya waktu itu tidak ngerti, setelah saya baca konseling saya tahu, oh ternyata saudara dia punya papa. Papanya itu seorang perokok. Dan papanya itu kasar terhadap dia. Dia jadi kakak. Kalau bertengkar sama adiknya selalu dibenarkan. Dia selalu disalahkan, sering dipukul. Dia benci sama papanya. Dan papanya merokok. Dia tidak berani ngelawan papanya. Tapi ketika dia bau asap rokok, dia teringat papanya saudara. Dia tidak berani ngelawan papanya, akhirnya dia melukai dirinya. Kepalanya sering dibenturkan tembok. Ini bibirnya tidak pernah bersih dari darah, gigit sendiri. Itu tadi yang terakhir itu masuk ke freezer dan sebagainya. Ngeri saudara ya, memang seperti itu. Banyak anak-anak kita yang suka motong-motong dirinya. Bahkan berupaya bunuh diri. Kadang-kadang kita heran kan, wah bintang film ya terkenal dari Korea kok bunuh diri. Dan kebanyakan mereka mengalami itu, luka batin, pelecehan fisik, psikis dan sebagainya. Apalagi sekarang ya omongan mass media ini online ya, media sosial itu seringkali ya kata-katanya menyakitkan. Itu bisa menimbulkan luka batin. Akhirnya banyak ya, barusan juga bintang film Korea ya katanya ya yang juga bunuh diri. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, melukai diri sendiri. Dan bukan hanya melukai diri sendiri, melukai orang lain. Orang yang luka batin suka melukai orang lain, tapi saya katakan tadi ya, mukul istri, anak, omongannya kasar, perbuatannya kasar. Tentunya kita tidak kepingin anak-anak kita kelak begitu. Murid-murid kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti itu. Saya percaya banyak murid-murid Bapak Ibu yang mengalami luka batin karena perlakuan orang tua. Dan kalau dibiarkan bisa ini terjadi. Merusak, memandang diri hina, memandang orang lain hina, merusak diri, melukai orang lain.
Hari ini banyak anak-anak sekolah suka tawuran. Bahkan kemarin mengerikannya tawuran pakai senjata tajam di video live. Ada yang meninggal. Sampai seperti itu. Dan saya percaya anak-anak seperti ini mengalami luka batin. Ada kebencian, kemarahan, gampang dipicu, gampang tersinggung. Hati-hati. Bahkan sulit bergaul dengan orang lain. Karena apa? Selalu konflik. Orang lain ngomong tidak terima, tersinggung, marah. Suka bertengkar. Saudara-saudara, apakah saudara juga termasuk seperti itu? Gampang tersinggung. Orang tidak suka dengan saudara. Hati-hati. Jangan bergaul sama ibu ini, sama bapak ini. Orangnya gampang marah. Hati-hati ya, kalau kita seperti itu mungkin Anda mengalami luka batin, harus dipulihkan. Gampang tersinggung. Saya pernah punya teman di satu gereja, waktu itu vokal grup dengan saya. Ada satu teman vokal grup menikah kan, waktu itu nyanyi juga. Nah ada satu perempuan, dia agak ya sudah umur, saya guyonan. Ayo ini teman kita sudah menikah, kamu kapan? Dia marah saudara. Kamu ngomong apa kamu? Apa kamu pikir saya tidak laku ya? Saya kalau hari ini mau di pasar banyak katanya. Padahal saya tanyanya baik-baik, marah saudara. Dia tersinggung. Dan ternyata betul. Dari latar belakang keluarga yang saya telusuri, dia mengalami luka batin. Jadi orang seperti itu gampang tersinggung. Jadi kalau Bapak Ibu melihat murid-murid yang gampang marah, gampang tersinggung, tolong ya. Anak-anak ini sakit secara psikologis, perlu ditolong. Jangan malah dimarahi dan sebagainya, dihukum, no. Sekarang tidak zamannya seperti itu. Makanya saya senang saya bisa hadir untuk menolong saudara, menolong anak-anak saudara. Banyak anak-anak kita yang mengalami masalah psikis, luka batin itu. Apalagi dampaknya memberontak kepada otoritas. Nah ya, jadi saudara berani sama orang tua. Di sini ada yang sudah punya anak, ada angkat tangan, beberapa ya kan? Ya. Kadang-kadang orang tua sekarang ini banyak mengeluh, aduh Pak, anak saya sama saya dulu beda Pak. Saya dulu kalau nakal sama papa saya dilihat gini matanya, saya sudah takut Pak. Kan gitu. Sekarang Pak, anak saya nakal saya lihat gini, dia mendeliknya lebih gede Pak. Betul kan ya? Saya ngomong sekecap, dia berkecap-kecap Pak. Sampai banyak orang tua yang merasa menyesal punya anak. Pak, saya ini punya anak besar, digedekan, gede tidak bisa dikecilkan Pak. Loh iya kan? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tidak bisa diatur, berani sama orang tua, ngelawan. Mungkin Bapak Ibu mengalami itu kan, anak-anak memberontak sama peraturan sekolah. Tolong perhatikan anak-anak itu mengalami luka batin. Jangan terus kita tambah ngomongnya kasar pada mereka. Oh tambah marah. Tidak malah menolong. Tolong ya Bapak Ibu, anak-anakmu banyak yang mengalami itu. Sehingga mereka ketika melawan guru, memberontak. Itu ada dampak dari luka batin yang mereka alami. Jadi perlu ditolong. Ya nanti besok saya akan menolong saudara bagaimana sih untuk bisa menolong mereka di dalam terapi. Secara singkat, sederhana tentunya karena saudara tidak belajar ilmu jiwa dan sebagainya. Tapi saya hanya memberikan tekniknya. Ada saya memang S3 saya membuat satu buku pedoman untuk terapi kelompok ya tentang luka batin. Itu saya akan bagikan Bapak Ibu, memang tidak bisa semua tapi saya
sudah kirimkan ke Pak Franky, bahannya sudah bisa pakai itu ya. Kemudian berikutnya, apa dampak daripada luka batin? Yaitu menimbulkan masalah keluarga, miskomunikasi. Hari ini banyak keluarga-keluarga yang diambang kehancuran, bertengkar, tidak ada komunikasi. Kumpul satu rumah seperti film bisu. Ada loh saudara, saya ketemu seorang ibu di gereja, Pak saya tolong dibantu doa, Pak saya sama suami saya 3 tahun tidak ngomong Pak. 3 tahun Bapak Ibu bayangkan. Itu kan 3 jam, 3 hari, 3 tahun. Tuh kalau kamu mau bicara gimana? Anak saya panggil Pak. Ayo adik sini ya, bilang sama papa, mama mau pergi, dia ke papa, mama bilang mama pergi mana? Adik, mah pergi ke mana? Ke pasar, anaknya mondar-mandir saudara. Terjadi. Jadi kumpul satu rumah tidak mau saling bicara. Yang kedua tidak mau saling melihat. Nggak ada loh suami istri kumpul satu rumah kayak lihat pasangannya kayak lihat momok saudara. Tidak mau lihat. Padahal istrinya cantik ya, kayak Agnes Monica, tapi di hadapan suaminya istrinya kayak mak lampir saudara. Ngeri. Suaminya kayak bintang film Korea, Lee Min Ho ya. Tapi di hadapan suami istrinya kayak preman saudara. Jadi males lihat. Hati-hati loh saudara, itu masalah. Ada luka batin. Bahkan yang paling bahaya, suami istri tidak mau saling bersentuhan. Harusnya kan suami istri kan mesra kan ya, kemana-mana gandengan, tidak mau dipegang sama istrinya. Jangan pegang-pegang, wis tua, hartanya wis tua ya toh. Harusnya makin tua makin mesra, tua-tua keladi lah, harusnya begitu. Tapi ini tidak mau dipegang sama pasangannya, sampai istrinya bilang, Pak apakah, bilang suami saya, apakah aku ini sakit kusta Pak ya, tak pegang marah-marah loh, ini aneh. Betul saudara, kalau jalan, wah suaminya jalan 200 meter di depan, wah istrinya sampai kejar sampai sepatunya copot gitu, ditinggal, tidak mau gandengan. Mengapa miskomunikasi? Mengapa ada konflik? Karena ada luka batin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dampak daripada luka batin itu sangat mengerikan. Masalah juga masalah hubungan seksual. Banyak suami istri tidak puas secara seksual karena itu luka batin. Saya pernah menangani satu kasus, ini sudah dewasa semua lah ya kita bicara ya. Dia cerita, Pak istri saya ini Pak tidak bisa memuaskan saya. Ketika maaf ya melakukan hubungan seks belum selesai istri saya loncat dari tempat tidur Pak. Saya tanya istri mengapa, dia cerita, ya Pak ternyata dia pernah mengalami pelecehan. Akhirnya dia takut ketika melakukan hubungan seks dengan suaminya, akhirnya dia takut, akhirnya lari. Dan akhirnya keluarga ini tidak akan bahagia. Ternyata luka batin pernah dialami. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari ya kita tolong mulai dengan diri kita. Kalau saudara ada luka batin, ayo saudara perlu dipulihkan. Mungkin nanti melalui terapi kelompok, silakan saudara jujur, tidak apa-apa. Semua kita tidak ada yang sempurna. Saya berani mengaku saya juga pernah luka batin, tapi melalui terapi kelompok yang nanti saya berikan itu saya bisa pakai sendiri. Dan yang penting di dalam terapi kelompok kita menjaga kerahasiaan. Ya hanya orang-orang itu aja dalam kelompok, tidak perlu diceritakan keluar. Jadi kita ada trust, saling percaya ya besok kita bicara itu. Jadi kita perlu dipulihkan. Datang kepada konselor untuk berani berbicara, ngomong, berani mengekspresikan perasaan kita. Lah, kemudian nanti kita ditolong berani mengampuni, lalu berani percaya, berani menikmati hidup. Jadi perlu saudara ke konselor.
Tapi karena di sini mungkin tidak ada, maka saya harapkan besok terapi kelompok itu bisa dipakai untuk saudara, untuk untuk anak-anak saudara juga, tapi untuk saudara sendiri tidak apa-apa. Kalau saudara punya itu, ayo kita kumpul ya, kita jujur ya toh, mengadakan itu. Itu nolong banyak ya. Mahasiswa saya ini penelitian saya ini hasilnya sangat besar, peningkatannya luar biasa. Makanya akhirnya saya lulus S3 saya, karena ternyata itu sangat tepat untuk menangani luka batin. Jadi itu ya. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa kita datang kepada Tuhan. Mazmur 42 ayat 6 berkata apa? Silakan dibuka Mazmur 42 ayat 6. Silakan baca sama-sama Mazmur 42 ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Silakan baca 1, 2, 3. Ya, mengapa? Datanglah, berharap kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi selain melalui konseling, kita juga ingat luka batin juga bisa disembuhkan ketika kita datang kepada Yesus. Matius 11 ayat 28, apal semua ya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan. Apakah saudara ada letih lesu dan berbeban berat, punya luka batin? Mungkin orang lain tidak tahu, Anda tahu. Setelah mendengar apa yang saya sampaikan, Anda mungkin alami itu. Datang kepada Yesus. Selain nanti melalui konseling. Anak-anak saudara, mungkin mereka juga mengalami luka batin, bawa mereka kepada Yesus. Dan mereka akan dipulihkan. Nah Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana orang tua? Kalau saudara mungkin ya ada pembinaan bagi orang tua perlu diberitahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak supaya jangan mereka mengalami luka batin ya. Yang pertama, anak-anak kita butuh namanya dilindungi, protection. Jadi saudara, pentingnya anak-anak perlu dilindungi secara fisik dan jiwa mereka. Tadi saya katakan banyak anak-anak luka batin karena orang tua, wah, tidak dilindungi, anak malah dihajar, ya, dilakukan kata-kata yang kotor, pelecehan sosial dan sebagainya. Kita harus belajar. Ketika anak nakal boleh diajar, tapi tidak berkelebihan. Anak perlu dilindungi, ya, bukan malah dilukai, disakiti, akhirnya mereka tawar hati. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami itu dulu di masa kanak-kanak, jangan itu lakukan kepada anak saudara. Jangan sampai itu akhirnya dibawa kepada keturunan Anda, nanti dia begitu-begitu, jangan. Anak-anak kita perlu perlindungan. Bagaimana? Yang kedua, anak dilindungi apa? Jaga kondisi keluarga yang kondusif. Orang tua jangan terlalu bertengkar. Akhirnya anak merasa tidak betah di rumah. Kemudian orang tua mengancam cerai yang membuat anak menjadi takut. Dan akhirnya anak terlibat pergaulan bebas, narkoba dan sebagainya. Hati-hati ya Bapak Ibu, konflik biasa. Suami istri saya aja sebagai pendeta dengan istri saya konflik biasa. Tapi hati-hati, jangan sampai anak ini ketakutan. Konflik, wes kalau gitu kita cerai saja, kita pisah, hati-hati. Anak tidak merasa dilindungi. Waduh, papa mamaku mau cerai gimana saya? Nanti saya ikut siapa dan sebagainya. Ada ketakutan. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata seperti itu. Sedikit-sedikit cerai, jangan. Ya, bertengkar berlebihan, bertengkar konflik biasa, jangan berlebihan. Ya. Satu hari ada seorang anak sekolah, itu anggota gereja remaja, datang kepada saya. Dia katakan, Pak, saya tidak berani sekolah, Pak. Ada, Pak.
Saya dikejar-kejar teman saya. Ada apa dikejar-kejar? Saya utang 300.000 Pak. Duh, saya tanya, kamu untuk apa utang? Untuk beli pil ekstasi Pak. Duh, saya kaget. Duh, kamu kok bisa terlibat? Iya Pak, saya harus ngomong sama Bapak. Walaupun papa saya majelis gereja Pak, tapi mereka tiap hari bertengkar Pak. Rame Pak. Piring terbang Pak, sepatu terbang Pak. Saya tidak ada damai, akhirnya saya suatu hari minggat. Saya keluar, diajak teman saya. Dan di sana saya pertama kali dikasih, 2 kali dikasih gratis. Setelah saya ketagihan Pak, saya minta lagi. Lalu teman saya bilang, oh sekarang tidak ada gratis, kamu harus bayar. Nah karena saya tidak ada uang Pak, saya utang Pak. Waktu itu 60.000 ya, dia minta 300.000. Saudara, anak majelis terlibat narkoba karena tidak betah di rumah, cari keluar. Hati-hati ya Bapak Ibu ya, tolong. Ada lagi satu anak remaja, karena orang tua bertengkar, ada perhatian. Akhirnya apa? Dia ketemu dengan satu teman di media sosial. Orang ini begitu perhatian. Tiap pagi selalu menulis, good morning, how you today? Kamu makan apa sayang, bagaimana? Wah, orang tuanya tidak pernah begitu. Orang tuanya marah, ngomongnya kasar. Tapi ini kamu gimana harimu? Baik-baik. Wah saudara, sampai dia jatuh cinta sama laki-laki yang dia kenal di media sosial. Satu hari dia sampai ngomong sama papanya, papanya, Pak, mama aku mau merit. Dengan siapa? Ada satu orang yang saya kenal dari medsos. Saya mau ketemu suatu hari, ini nanti tanggal ini mau ketemu. Oke, orang papanya ketemu saudara. Papanya ikut kantor ketemu. Saudara, apa yang terjadi? Kaget saudara. Anak ini umurnya 16. Laki-laki yang dia kenal media sosial umurnya 61 saudara. Balik-balikan saudara. Orang tuanya sampai kaget tapi tidak bisa apa-apa. Akhirnya dia menikah, memaksakan, ikut sama laki-laki itu. Kita tidak mau anak-anak kita seperti itu. Ayo ya, kita lindungi mereka. Yang kedua, apa yang dibutuhkan? Saudara juga bisa sampaikan kepada orang tua. Apa yang dibutuhkan oleh anak-anak mereka? Bentar, hilang. Yang kedua, anak kita butuh dihargai. Ini penting ya. Menghargai hak pribadi anak misalnya. Kalau apalagi anak sudah masuk remaja nanti saudara hargai itu, privacy. Seringkali anak menjadi marah, kecewa kepada orang tua yang tidak menghargai hak pribadi anak. Kamar misalnya, kadang-kadang orang tua ingin melihat kamar anaknya, boleh memeriksa, mungkin dia nyimpen barang-barang yang tidak benar, narkoba, rokok, boleh tidak orang tua meriksa? Boleh, tapi harus izin ada anaknya. Jangan masuk kamarnya dibongkar-bongkar, oh anak tahu marah, karena itu privasinya diganggar. Kemudian kalau anak sudah besar, sudah punya pacar, orang tua tolong ya, tidak usah terlalu jadi satpam, gitu. Tahu ya, kemana-mana diikuti apa, jangan tidak suka anak-anak kita, jangan terlalu overprotective, overpossessive, jangan. Kalau anak sudah besar tidak bisa bertumbuh nanti kasihan, itu akan menimbulkan luka batin, jangan. Ya, mereka pacaran apa mau ini itu, jangan terlalu dilindungi.
rugi anakmu nanti, saudara, rugi anakmu nanti akhirnya menjadi anak yang tidak bisa bertumbuh dengan sehat, ya. Lalu apalagi menghargai hak memilih anak. Anak nanti mau sekolah, mau kemana, orang tua jangan memaksa. Ada orang tua memaksa, kamu harus jadi dokter, nanti kalau papa mama sakit kamu yang nyuntik. Padahal anaknya ini kalau melihat darah pingsan, disuruh jadi dokter kan kelihatan darah apa. Jangan ya Bapak Ibu ya, anakmu biar milih sekolah apa. Ada orang tuanya, kamu harus jadi pilot. Karena papa dulu mau jadi pilot, enggak bisa karena pendek. Itu. Jadi anaknya disuruh jadi pilot. Jangan saudara ya. Saya pernah nangani satu anak seorang dokter di Surabaya. Terkenal dia dokter hewan. Ternyata anaknya kena gangguan namanya skizofrenia. Pernah dengar istilah skizofrenia? Bahasa Jermannya Edan. Gitu. Tahu Edan? Gila, ngomong-ngomong, katanya dengar suara-suara apa. Nah orang tuanya akhirnya membawa anak ini ke saya konseling. Ternyata dari konseling saya menemukan anak ini ternyata dia kepingin sekolah yang lain. Sama papanya disuruh sekolah kedokteran di Petra. Biayanya besar dan sebagainya, dia tidak suka, tapi dia tidak mau keluar karena sudah terlanjur ngasih uang pendaftaran cukup besar. Tapi dia sekolah, kuliah tidak menikmati. Akhirnya itu dia nggak mengalami gangguan skizofrenia. Saya tahu masalahnya, saya bilang orang tuanya, kalau kamu mau anakmu sembuh, ayo bilang sama anakmu, oke, kalau kamu tidak suka sekolah ini silahkan. Tidak apa-apa, papa mama tidak takut ke uang sudah dikeluarkan. Ternyata betul orang tuanya mau ngomong dan anak ini sembuh saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata anaknya ini mau masuk jadi hamba Tuhan. Sekolah teologi ya. Sekarang dia jadi hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Tolong ya Bapak Ibu ya, jangan paksa. Anakmu mau sekolah apa, kerja apa, cari pacar. Nah ini hati-hati ya, cari pacar juga begitu. Ibu-ibu jangan matre. Kamu kalau menikah harus anaknya punya kepribadian. Wih, maksudnya apa? Rumah pribadi, mobil pribadi. Ini matre saudara. Yang menikah anakmu bukan kamu. Jangan ya, walaupun mereka pertama dapat ya mungkin tidak kaya, tidak apa-apa, jangan dikira enak loh ya dapat anaknya orang kaya, nanti dihina-hina malah, jangan, kasihan anakmu menderita nanti. Ya jadi Pak Ibu-ibu, Bapak Ibu tolong ya, jangan matre ya. Ada satu anak datang sama mamanya, mah aku punya pacar mah, wih. Anaknya siapa? Anaknya Ko Asyong. Apa kerjanya? Pabriknya 7. Cepet to kawin. Weh, ya. Cepet kawin. Lain lagi datang lagi. Mah, aku punya pacar. Anaknya Ko Amsyong. Apa kerjanya? Nggak punya kerjaan. Putus. Ini matre ya. Jangan ya Bapak Ibu ya. Biar mereka berdua. Mungkin dalam kondisi sementara sederhana. Makan sepiring berdua, tidur beraraskan koran, enggak apa-apa. Yang penting nanti mereka bahagia, itu ya. Oh, itu. Oke, kemudian yang terakhir, apa yang dibutuhkan anak kita Bapak Ibu? Anak kita butuh dimiliki. Ini tolong perhatikan ya. Banyak anak-anak kita yang merasa seperti yatim piatu secara psikologis. Padahal orang tuanya lengkap, tapi seperti tidak punya orang tua. Tolong Bapak Ibu ya, Anda sebagai pendidik, guru mungkin sibuk, jangan lupa
sediakan waktu untuk anak saudara. Anakmu butuh waktu, bukan uang, bukan gadget. Ya, hari ini banyak orang tua, wah anaknya butuh dikasih uang, dikasih gadget. No, anakmu butuh waktu untuk berkomunikasi, untuk curhat. Ini penting, ya. Jadikan mereka teman bicara yang baik. Anakmu butuh itu. Kalau tidak ada, akhirnya cari yang lain. Hati-hati. Tentunya kita tidak ingin anak-anak kita itu, anak-anak kita cari kita. Saya bersyukur ya, anak saya dua-dua, kita mulai kecil, dekat dan sebagainya. Hari ini tiap hari. Yang satu sekarang anak saya sudah married di Amerika, dia sering dengan mamanya. Karena saya kadang-kadang keluar kota dan sebagainya. Yang satu anak saya di Singapura, itu kita bicara tiap hari. Ya, di sini juga kemarin saya WA dan sebagainya, ngobrol-ngobrol. Hati-hati, orang tua kadang-kadang mengeluh. Aduh Pak, anak saya sekarang ini luar kota, tidak pernah ngomong sama saya Pak. Betul saudara, ada yang begitu. Saya ke Surabaya, dia kan dari daerah Banyuwangi. Saya ke Surabaya Pak, anak saya tidak pernah nemeni saya Pak, saya ditinggal Pak. Saya telepon, anak saya bilang, mama kok telepon balik sih, kok sering-sering telepon sih. Aku tidak ada waktu loh, bayangkan. Orang tua apa ndak ngelus dodo, orang Jawa bilang ya. Aduh anaknya ndak mau ngomong, ndak ada waktu. Karena apa? Karena waktu bersama-sama ndak ada waktu. Papanya sibuk kerja, mama masih sibuk kerja. Tolong ya Bapak Ibu, anakmu butuh kasih sayang, waktu saudara. Dan banyak anak-anak murid-murid saudara mungkin seperti itu. Mereka memberontak, mereka nakal, tolong mereka ditolong. Jadilah maaf ya orang tua mereka, sediakan waktu. Kalau saudara pernah nonton, saya tidak, karena ada waktu apa ya videonya, itu ada video yang sangat inspirasional. Itu tentang seorang anak nakal, malas kerjakan tugas, sampai dokter apa guru-guru yang lain, sampai kepala sekolah bilang aduh anak ini sudah kita keluarkan saja. Tapi ada satu guru saudara, dia katakan jangan, beri saya kesempatan. Dan ternyata betul diberi kesempatan. Ibu ini saudara, dia tahu apa yang dibutuhkan anak ini. Tidak ada kasih sayang orang tua. Dan guru ini, ibu ini sudah luar biasa, diajak makan ke rumahnya, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Dan anak ini mengalami perubahan yang luar biasa. Tadinya katanya bodoh, ternyata pinter. Dia lulus, sampai dia lulus perguruan tinggi dengan nilai yang bagus. Dan ketika dia mau menikah, pertama kali yang mendapatkan surat undangan siapa? Guru ini. Dia katakan, ibu, hari ini saya bisa seperti ini karena kasih sayang ibu yang luar biasa. Saya yang tidak dapatkan dari orang tua saya. Saudara, apakah saudara ingin membuat sesuatu yang berbeda? Something different, judul film itu. Kalau saudara di YouTube itu ada ya, something different, make different, membuat perbedaan. Saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadi agen perubahan bagi anak-anak yang mengalami luka batin karena tidak ada perhatian orang tua. Dan saya harapkan jangan sampai anak-anakmu mengalami itu. Berikan waktu, berikan kasih sayang, karena mereka butuh kasih sayang melalui apa? Kata-kata, melalui apa? Afeksi, tindakan. Ini pentingnya. Jadi saudara belajar itu waktu tidur ya. Kita peluk, kita cium, kita belai, kamu pinter ya, kamu manis, kamu cantik dan sebagainya. Ini penting, ini dibutuhkan, namanya afeksi. Itu penting Bapak Ibu ya. Jangan kamu bodoh, kamu aduh jangan, sudah buang itu. Kamu bisa, kamu hebat. Itu kunci anak-anak kita berhasil. Anak kita butuh waktu, merasa dimiliki. Suatu hari ada satu anak
sekitar 10-11 tahun. Waktu papanya pulang dari kerja, dia tanya sama papanya, "Pak, aku mau tanya Papa jangan marah ya." Karena papanya biasanya kalau ditanya marah. "Enggak, apa kamu tanya apa?" "Janji ya Papa enggak marah ya." "Enggak." "Oke Pak, aku kepingin tahu Papa ini kalau kerja 1 jam dibayar berapa?" "Loh kamu tanya macam-macam, anak-anak kok tanya bayarannya Papa." "Loh Papa tadi janji enggak marah itu." "Oh iya ya udah." Akhirnya papanya ngomong, "Ini rahasia di antara kita ya. Jangan ngomong sama mamamu ya." "Lu sama istri ya rahasia saudara ya." "Papa kalau 1 jam kerja itu dibayar 100.000. "Oh banyak Pak ya." "Gitu aku tak minta 50.000 Pak." "Loh marah tambah papa ya." "Oh jadi kamu mau minta uang aja kok tanya-tanya." "Enggak usah tuh. Sana pergi." Anaknya nangis masuk kamar saudara. Waktu dia dengar anaknya nangis, dia tergerak hatinya. "Masa sih anakku minta 50.000 aja aku ndak kasih." Akhirnya dia masuk kamar ke anaknya, dia buka dompetnya. "Nak kamu tadi minta 50.000 ya, maaf ya Papa tadi marah-marah, ini Papa kasih. Kamu tabung ya, beli sesuatu yang berharga." "Oh ya Pak," wah senang dia, "terima kasih Papa." Ketika papanya mau keluar kamar, dia katakan, "Papa jangan keluar kamar dulu, aku mau tunjukkan sesuatu." Saudara, apa yang dia lakukan? Dia naik ke atas ranjangnya, dia buka bantalnya. Di bantalnya itu ternyata ada uang 10.000, 5.000-an. Itu ternyata jumlahnya 50.000. Lalu dia tambah dengan uang gaji papanya 50.000, ada 100.000. Dia katakan, "Papa, aku sekarang punya 100.000. Aku mau beli waktu Papa 100.000 itu. Aku mau beli Papa waktu Papa 1 jam. Aku mau beli waktu Papa 1 jam." Saudara perhatikan, anak ini butuh waktu sampai dia mau beli waktu papanya. Akhirnya papanya waktu mendengar itu papanya terenyuh hatinya, menangis. Dia baru sadar bahwa selama ini papanya membutuhkan, anaknya membutuhkan waktu papanya. Mari Bapak Ibu, jangan karena kesibukan Anda lupa Anda punya anak, melalaikan apa yang mereka butuhkan. Mereka butuh waktu perhatian saudara. Oke, terima kasih. Saya berikan kesempatan bagi saudara, mungkin ada yang mau bertanya, silakan dari materi yang sudah saya sampaikan. Silakan, mungkin nanti ada wireless ya, bisa untuk dipakai. Silakan ya, silakan di belakang. Shalom, selamat siang. Nama saya Kartini Luji. Saya adalah guru, khususnya wali kelas 1. Di sini saya mau minta masukan. Ada salah satu siswa saya kelas 1. Dia itu sampai saat ini belum bisa berbicara dengan lancar. Bahkan saya sebagai gurunya pun kadang saya tidak memahami apa yang dia bicarakan. Jadi contohnya seperti kalau kita tanya, dia menjawab, kadang tuh kata-katanya seperti ini. Kadang saya tidak tahu dia ngomongnya apa dan belum lengkap kata-katanya. Dan ketika saya lakukan pertemuan dengan orang tuanya, dan ternyata anak ini karena menurut pengalaman orang tuanya pernah mengalami kehilangan anak. Jadi maksudnya anaknya itu pernah meninggal, sehingga ketika mamanya hamil siswa saya ini, mamanya itu lebih ke overprotective, tetapi lebih seperti sangat manja sehingga apapun yang dimau oleh anak ini dituruti. Tetapi karena kesibukan orang tua sehingga anak ini lebih banyak bergaul dengan menonton televisi atau YouTube, dan menurut pengakuan orang tuanya anak ini belajar berbicara dari televisi.
Jadi orang tua hampir bisa dikatakan tidak pernah punya waktu dengan anak ini, sehingga sampai saat ini pun anaknya masih sulit untuk berkata-kata. Kemudian yang kedua, anak ini dia bertumbuh dengan memiliki imajinasi yang sangat tinggi. Jadi kayak misalnya dia punya mainan yang baik, yang bagus di situ, tapi dia tidak akan pernah mau mainkan permainan itu, dia malah lebih memilih permainan dari barang bekas yang dia bisa buat sendiri sesuai dunianya dia. Kemudian kalau misalnya kita berikan puzzle, dari bentuk awalnya kita sudah tunjukkan contoh yang baik itu seperti ini. Dia tidak akan pernah mau mengikutinya, dia akan bongkar, kemudian dia susun tapi sesuai dengan keinginannya dia. Dan anak ini juga dia memiliki kesulitan dalam bergaul. Jadi dia terbiasa untuk bermain sendiri ketimbang bermain dengan teman-temannya. Nah, di sini saya mau bertanya mengenai solusi apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menangani anak yang memiliki karakter seperti ini. Terima kasih. Baik Bu, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi anak-anak seperti ini kita memang belum bisa langsung melihat, perlu dites ya. Memang ada tesnya. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, dia mungkin mengalami namanya speech delay. Jadi dia memang speech delay itu artinya agak terlambat bicara. Apalagi dengan faktor keluarga yang jarang ngajak ngomong, belajarnya dari TV, itu bisa mengalami itu. Tapi yang kedua dari ibu yang ngomong yang terakhir itu, kemungkinan anak ini mengalami autisme ya. Karena apa? Karena dia orang tidak mau, dia mau sendiri ya, tidak mau gaul sama orang dan sebagainya. Jadi memang itu harus ada cara sendiri ya. Biasanya ada guru-guru yang dari sekolah yang luar biasa ya, itu mereka biasanya belajar tentang itu, autism, speech delay dan sebagainya. Memang kalau kita ya Ibu Bapak itu agak susah ya. Jadi itu yang penting ya, kalau sekarang yang kita bisa lakukan seperti saya katakan tadi, anak-anak seperti ini tolong berikan perhatian ya, kasih sayang dan sebagainya. Tapi untuk pemulihannya itu memang harus ada ahlinya yang mengerti apakah itu masuk autism atau namanya speech delay, begitu. Begitu Bu ya. Ya, terima kasih. Mungkin perlu, enggak tahu di sini ada enggak sekolah luar biasa. Enggak ada, belum. Nah, kalau ada bisa mungkin minta tolong ya, mereka guru-guru kalau Bapak Ibu kenal bisa menolong dites ya, anak ini apa masuk speech delay atau masuk autism begitu ya. Baik, terima kasih. Silakan yang lain. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Teacher Apin. Saya mengajar keagamaan di jenjang SMA dan juga wali kelas di kelas 12. Saya mau bertanya Bapak, kami kan menemui juga beberapa anak itu mereka broken home dan juga ada juga yang papanya meninggal atau mamanya meninggal. Untuk menghadapi mereka itu seperti apa, membimbing mereka, karena mereka merasa Tuhan nggak adil. Kenapa kok saya lahir di keluarga seperti ini? Atau kenapa papa saya meninggal? Kenapa mama saya meninggal? Terima kasih Bapak. Ya, baik pertanyaannya. Jadi Ibu kalau sudah punya concern seperti itu saya kira cukup baik ya. Jadi ada anak-anak yang berkemohon bahkan itu dari single parent ya. Nah itu. Nah, tadi saya katakan kita perlu sedikit berkorban. Jadi bukan hanya jadi pendidik toh, tapi marilah kita mau menjadi pengganti dalam tanda petik ya orang tua. Memang sekali lagi itu perlu waktu, tetapi saya percaya apa yang kita lakukan, jeripaya kita tidak akan sia-sia. Dan nanti anak itu akan berubah dan kita akan melihat hasilnya suatu hari. Memang sekali lagi tidak gampang. Saya tahu ya tugas Bapak Ibu guru selain mendidik, Anda juga mungkin punya keluarga, ditambah memang untuk menolong anak-anak yang seperti ini, yang luka batin, broken home, yang hanya tinggal satu orang tuanya, single parent sehingga tidak cukup memberikan perhatian kita. Ya, saya di kampus tanya ya Pak Franky, saya di kampus juga begitu.
Kalau ada anak-anak saya sering panggil, ajak ngomong-ngomong, ngobrol dan sebagainya. Saya katakan, anggaplah saya ini orang tuamu sendiri. Ya, dan ini memang perlu waktu dan sebagainya. Tapi itu akan berkesan ya kepada anak-anak kita supaya mereka mengalami namanya perubahan. Begitu Bu ya. Terima kasih untuk concernnya, bagus. Silakan, ada yang lain? Ya, baik. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Memang kami di sekolah ini, kami berhadapan dengan anak-anak yang dari berbagai latar belakang keluarga, latar belakang ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Nah, di situ kami menemukan anak-anak yang tadi Bapak menjelaskan dalam akibat luka batin itu. Saya ingin tanyakan untuk akibat 4, 5, dan 6 itu Bapak. Yang keempat itu anak yang sering melukai orang lain dengan perkataan dan perbuatan. Kemudian yang kelima, sulit bergaul dengan orang lain. Dan yang keenam, memberontak kepada otoritas. Nah, kira-kira kami sebagai pendidik, apa yang harus kami lakukan untuk menolong anak-anak yang seperti ini? Ya, kira-kira itu Bapak. Terima kasih. Ya, baik ya, pertanyaannya bagus ya. Kalau saudara menghadapi anak-anak yang suka bertengkar ya, enggak berani ngelawan guru, enggak taat kepada peraturan dan sebagainya, kita coba pendekatannya agak sedikit berbeda ya. Kalau dulu mungkin langsung kita hukum ya, kita skor dan sebagainya. Kami dulu di STTA seperti itu. Tapi itu tidak menolong, tapi sekarang kita coba mengerti mereka. Kita kasih kesempatan, kita konseling, kita bimbing ya. Jadi agak sedikit perbedaannya di dalam penerapan ya untuk menolongnya Pak. Kalau dulu kepada judgmental, tapi sekarang kepada satu perhatian, kasih sayang gitu. Jadi pendekatannya agak berbeda. Dan saya percaya kalau kita lakukan ini, anak ini akan berubah. Salah satu teori perubahan, ya bagaimana mengubah seseorang, bisa yang pertama dengan kita menghakimi, ya dihukum dan sebagainya. Ini biasanya tidak banyak hasilnya. Yang kedua, orang bisa mengalami perubahan ketika dia dikasih reward and punishment. Wah, kalau kamu pinter, kamu dikasih hadiah apa. Ini anak akhirnya maaf ya diperlakukan kayak binatang. Kalau sudah pernah nonton sirkus ya, kalau ini pinter makan akan dikasih makan ya, burungnya bisa terbang lalu dikasih biji-bijian. Nah, kita tidak bisa itu. Nah, ada satu teori namanya relational theory. Itu mengatakan kalau kita ingin mengubah anak-anak kita, mari kita ciptakan relasi yang dekat. Ketika kita memberikan perhatian, relasi yang dekat, memang pertama anak ini kadang-kadang curiga, ada apa? Biasanya ibu ini begini, bapak ini, sekarang kok dia, enggak apa-apa. Tetap kita lakukan itu. Nanti lama-lama anak ini akan merasakan ketulusan kita ingin menolong dia. Jadi jangan saudara pikir langsung kita berubah, dia berubah, no ya. Ada resistensi, penolakan dia. Merasa ini mungkin taktiknya ibu guru ini mau apa ini. Tapi kita tunjukkan ketulusan kita. Dan saya percaya anak ini akan berubah. Jadi coba dirubah Pak ya. Jadi bukan pendekatan judgmental, penghakiman, ataupun tadi ya reward and punishment. Tapi kita pakai relasional. Kita ciptakan, kita ajak ya. Kita berikan perhatian, waktu dan sebagainya. Itu saya pikir yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk menolong anak-anak kita begitu ya. Terima kasih. Biasanya dalam pengalaman itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Karena jujur kami ini kadang tidak sabaran
kami ingin supaya kami panggil 1-2 kali dia harus berubah gitu ya, sedangkan mungkin butuh waktu yang cukup lama. Nah kalau kami di sekolah, kami ada satu kendala yang saya pikirkan adalah karena kami ini waktu untuk dengan anak-anak ini terbatas. Misalnya ada anak yang karena berbagai hal misalnya akhirnya tidak bisa naik kelas contoh ya. Nah kami hanya punya waktu kurang lebih 1 tahun untuk mengerahkan dia, kalau bisa dia bisa berubah sehingga di tahun berikut ada perubahan ya, bisa naik kelas dan sebagainya. Nah ternyata dalam waktu yang kami miliki itu, apa yang menjadi harapan kami itu tidak tercapai ya. Nah kira-kira bagaimana lagi selanjutnya? Ini jujur ini pengalaman nyata di sekolah yang kami hadapi. Jadi ini kami ingin untuk mendapatkan pencerahan sehingga ke depan dalam menangani anak-anak seperti ini kami bisa lebih memahami. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Jadi memang waktu anak ini berubah satu dengan yang lain tidak sama Bapak Ibu ya. Ada yang cepat, ada yang cukup lama. Tergantung kadar dia punya luka batinnya itu gimana ya. Jadi tidak apa-apa kita lakukan apa yang kita bisa. Tadi makanya saya katakan bila perlu kita rujuk kepada konselor yang khusus untuk menolong. Karena kita kan terbatas waktunya. Tak tahu di sini ada konselor enggak di sekolah? Belum ada ya. Nah ini suatu hari saya nanti usulkan yayasan itu bila perlu ada konselor ya. Jadi untuk bisa menolong anak-anak kita. Saya tahu Bapak Ibu kan sudah ngurusi pelajaran ya, ngurusi administrasi itu cukup sibuk ya. Tapi saya katakan lakukan apa semampu yang Bapak Ibu bisa lakukan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu bisa minta tolong ya. Saya bersedia menolong secara online ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada anak apa silahkan hubungi saya. Nanti minta teleponnya ya, melalui WA. Saya begini gimana Pak? Nah, nanti akan saya tolong bisa ya. Jadi memang seperti itu. Jadi kita tidak bisa memastikan Pak berapa lama ya. Tergantung seberapa berat ya. Tapi paling tidak kita sudah lakukan itu. Pendekatan, memberikan apa yang selama ini dia tidak dapatkan dan sebagainya. Begitu Pak ya. Terima kasih. Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih Bapak untuk materi yang sudah dibawakan. Saya langsung saja. Jadi begini Bapak, jadi berkaitan dengan luka batin ini yang saya ingin tanyakan. Anak-anak kita di sekolah pengalaman ini Bapak. Salah satu tata tertib sekolah kita adalah anak-anak yang ada di, saya mengajar di jenjang SMP dan SMA. Anak-anak di jenjang SMP dan SMA itu dilarang berpacaran. Tetapi di dalam praktiknya anak-anak yang ada di jenjang SMP dan SMA ini Bapak, mereka kok sepertinya memberontak terhadap otoritas ini. Jadi yang mau dari hal ini saya mau tanyakan 2 hal. Apakah tendensi berpacaran yang anak-anak biasa kami temui di lapangan ini, apakah karena pengaruh salah satu diakibatkan oleh luka batin tadi? Kemudian yang berikut adalah pendekatan seperti apa yang harus kami lakukan sebagai wali kelas dalam hal ini untuk anak-anak yang seperti ini. Karena saya melihat anak-anak kok sepertinya memberontak terhadap aturan ini. Apakah ini pendekatannya salah
tata tertibnya kurang baik sesuai dengan umur usia mereka atau seperti apa? Mungkin bisa penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Ya, satu pertanyaan yang menarik ya. Jadi memang kalau kita perhatikan anak itu jatuh cinta ya, itu ada beberapa penyebab. Yang pertama ada kaitannya dengan tadi kurang perhatian orang tua, akhirnya dia temukan seseorang yang memperhatikan dia. Akhirnya wah seneng dan sebagainya ya, belum waktunya sudah pacaran. Yang kedua, orang pacaran itu karena apa? Karena ikut-ikut teman-temannya, nonton medsos dan sebagainya. Jadi pengaruh daripada lingkungan. Ada yang seperti itu. Wah itu enak ya kelihatannya pacaran, tapi mereka tidak ngerti apa itu pacaran, hanya ikut-ikutan. Jadi itu kemungkinan yang pertama, memang dia menemukan satu orang yang kok enak ya diajak ngomong dan sebagainya. Jadi saya ingin katakan, kita sebagai guru ya, jangan terlalu menganggap serius hal seperti ini. Anak-anak ini sebenarnya itu mereka bukan pacaran karena belum waktunya, apalagi SMP kan ya, SD lagi katanya, tidak usah. Jadi tidak usah terlalu. Justru yang perlu kita ingatkan, hati-hati ketika mereka dekat itu, walaupun tidak pacaran, maaf ya, itu mereka bisa jatuh kepada perbuatan amoral kalau kita tidak cegah. Jadi tugas guru apa? Menolong, hati-hati. Kita kasih namanya sex education. Ini penting supaya anak ini tahu kalau kamu tidak hati-hati, kamu melakukan hubungan seks, kamu bisa hamil, kamu ini ya. Jadi anak-anak harus dikasih tahu. Tidak apa-apa, sudah mulai ya. Sekarang sex education itu saya perhatikan di Surabaya itu mulai SD sudah mulai diajarkan. Jadi saya mendidik juga guru-guru bagaimana mengajarkan sex education kepada anak. Jadi mereka ada umurnya, umur sekian sampai sekian, mereka harus ngerti ini dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya ingin katakan Pak ya, bisa karena luka batin ya, kurang perhatian orang tua, bisa karena ikut teman-teman ya ta. Nah bagaimana guru tetap peraturan, enggak apa-apa, itu ada, tetapi jangan kita terlalu menekankan ke situ ya. Karena anak-anak ini sebenarnya mereka tidak ngerti, apalagi kalau SD, SMP itu hanya ikut-ikutan teman-temannya ya. Jadi jangan kita terus dihukum apa, jangan, malah akhirnya timbul kebencian dan sebagainya. Lain ya, kita harus pendekatannya sekarang beda sama zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan, zaman saya kan begitu ya, wah guru-guru saya dulu keras. Zaman dulu saya nakal, guru saya mukul saya dengan penggaris dari kayu itu kan ya, tahu ya penggaris apa. Enggak apa-apa zaman dulu. Sekarang saudara mukul, langsung diketepil saudara ya Pak. Matanya kayak kemarin ya, sampai diketepil gurunya matanya. Zaman sekarang ya orang tuanya bela apa, memang agak susah ya. Jadi tolong peraturan tetap ditegakkan, ngomong harus ya, jangan pacaran, tapi ketika mereka masih berdua-dua, saya harapkan jangan dianggap terlalu serius, cuma diarahkan, hati-hati. Itu hanya orang bilang itu hanya cinta monyet gitu. Nah kalau cinta monyet hati-hati, kalau tidak ditolong, diberikan pengarahan, bisa jatuh kepada perbuatan amoral. Begitu Pak ya. Terima kasih. Ada lagi, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin yang saya mau tanyakan ini di luar konteks sekolah Pak. Jadi mungkin ini sudah menjadi stereotip bahwa generasi-generasi sekarang kita mengaminkan kalau kita dulu dididik dengan didikan yang sangat keras. Kalau saya pribadi mungkin memang ini berbicara tentang tadi penyebab luka batin, salah satunya adalah fisik ya Bapak. Nah
dengan didikan yang keras bisa membentuk kita menjadi generasi sekarang, walaupun tidak menampik kemungkinan bahwa mungkin kita menyimpan luka batin yang tidak kelihatan, tidak terlihat dari luar bahwa kita menyimpan luka batin. Tapi seiring berjalannya waktu kita mengerti bahwa oh, didikan yang keras dulu. Saya bersyukur bahwa dulu saya dididik dengan keras sehingga membentuk saya menjadi orang yang seperti ini, istilahnya baiklah. Tapi tadi telah dikatakan juga, telah disampaikan juga oleh Bapak bahwa didikan yang keras ya kita jangan meneruskan kepada anak-anak kita nanti. Padahal kita berpikir bahwa oh, melihat didikan orang tua kita yang keras menghasilkan generasi kita yang seperti ini, mungkin baik kalau ketika kita punya anak kita mendidik anak-anak dengan keras, asal banyak orang tua juga yang menggunakan ayat-ayat firman tadi ada ungkapan di ujung rotan, ada emas, kemudian didiklah anakmu tapi jangan menginginkan kematian. Tapi dengan melihat generasi yang sekarang, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, jadi rasanya kalau tidak dididik dengan keras, generasi yang dihasilkan akan jadi seperti apa. Mungkin yang saya mau tanyakan, kira-kira respon kita mungkin ketika kita menjadi orang tua, apakah tetap dibenarkan untuk tadi ya kita juga berjaga-jaga jangan sampai ada pelecehan secara fisik, tapi di samping itu jangan terlalu lembut-lembut karena mungkin menghasilkan generasi yang nanti orang Kupang bilang lembek. Jadi saya mohon tanggapan dari Bapak soal ini. Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya ya. Saya ingin katakan begini, memang kalau orang itu dididik keras akhirnya jadi, ya kan, mestinya kan begitu ya. Akhirnya dia hari depannya jadi dan sebagainya. Cuma dia jadi tapi ada embel-embelnya dia luka batin. Apakah kita mau seperti itu? Kan kita mau dia jadi tidak luka batin. Loh gimana Pak? Kalau gitu apakah tidak boleh mukul, tidak boleh hajar, lembut? No, saya tidak berkata gitu. Didiklah anakmu. Tetap dididik tapi tidak kasar, tidak keras. Disiplin iya. Anak saya disiplin. Tapi saya tidak ngawur. Nanti maksudnya ya, kita harus jujur. Saya mukul anak saya karena saya benci sama dia atau sayang. Seringkali jujur, orang tua mukul anaknya karena dia marah. Mungkin dengan istrinya sama suaminya, anaknya jadi korban. Saya pernah nemu itu. Lagi bertengkar, anaknya datang ditendang kayak bola anaknya. Harus jujur. Anak saya didik, kalau nakal saya enggak pakai rotan apa, maaf ya, saya cubit dia punya selangkangan misalnya. Setelah itu anak nangis kan, nangis oke. Selama ini kalau orang tua mukul nangis sudah dibiarkan. Tapi saya enggak, setelah nangis ya dia pukul, saya cubit nangis, kemudian saya dekati dia. Saya peluk dia, saya belai dia. Nama anak saya Billy ya. Bill, kamu tahu tadi mengapa kok papa pukul kamu, papa cubit kamu? Iya. Billy tahu kesalahannya apa? Ya Billy tadi tidak nurut. Nah Billy, papa sayang sama Billy ya. Papa ingin Billy jadi anak baik. Jadi penting kita ngomong alasannya apa kita nyubit ya toh. Jadi tidak pukul sembarangan, tapi kita kasih tahu. Sehingga anak ini tahu, oh papa saya itu nyubit saya karena sayang sama saya. Saya ingin jadi anak yang baik dan sebagainya. Tapi seringkali orang tua kan tidak begitu. Maaf ya, dipukul sudah nangis ditinggal. Itu yang seringkali jadi luka batin ya. Jadi tidak apa-apa, tetap disiplin. Saya setuju, anak nakal tetap dihajar. Tapi jangan berlebihan. Dan juga ketika kita menghajar, kita kasih tahu, papa sayang sama kamu. Kasih tahu alasannya mengapa kok kamu tadi dipukul. Itu akan mengurangi. Akhirnya luka batin itu tidak akan terjadi. Ya, saya sering kali tanya sama anak saya, dulu kamu waktu papa pukul, kamu ada marah enggak? Enggak, aku tahu Pak. Papa dulu ngasih tahu, ya, pukul saya tahu. Saya sekarang bisa seperti ini dan sebagainya. Ya, jadi ini penting ya. Jadi tetap ibu saya tidak mengatakan kita, anak nakal dibiarkan, no. Boleh.
dihajar, tapi tidak berlebihan. Dan harus kita jujur, itu karena kasih kita, bukan karena kemarahan kita, jengkel, anak nangis disuruh berhenti, tidak mau dicubit atau dipukul. Nah, ini yang harus hati-hati. Apalagi gara-gara bertengkar dengan suami istri, anak jadi korban. Kita harus jujur itu. Begitu Bu ya? Ya, terima kasih, bagus. Ada lagi? Silakan. Cek, oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya terkait bagaimana cara kita biar kita bisa mengenal atau mendiagnosis bahwa anak kita ini sedang mengalami sebuah luka batin atau sebuah gangguan yang membuat dia tidak nyaman, sehingga pada saat kita sebagai guru itu kita bisa tahu juga tuh pendekatannya, solusinya, atau upaya yang bisa kita lakukan untuk betul-betul menangani atau memberikan apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. Karena contoh kasus seperti yang sebelumnya terjadi, kita lihat, misalnya anak ini kita bilang bahwa dia kesurupan atau kena guna-guna atau lain sebagainya. Nah, tapi ternyata di baliknya itu ada sesuatu nih yang kami juga guru-guru itu tidak bisa mendiagnosis ini anak sebenarnya apa, apakah dia benar-benar kena ilmu jahat atau ada luka batin yang sebenarnya terjadi sama siswa kita. Jadi pertanyaannya saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Saya ada alatnya untuk mengukur itu, ya. Tapi memang itu tidak bisa diberikan kepada umum karena itu ada copyrightnya, ya. Jadi ada alatnya. Jadi kalau memang kamu mau anaknya itu bisa nanti saya bantu untuk melakukan tes. Jadi itu harus dites memang anak ini apakah dia luka batin atau tidak. Itu ada namanya Rosenberg skill, ya, tes. Jadi saya mahasiswa itu tanya ya, Pak Franky ya, dulu begitu kita kumpul ya, kita tes dulu dari 10 orang misalnya 15 mahasiswa, ternyata kita lihat skornya dia turun rendah sekali, harusnya 30 dia nilainya di bawah 15. Nah dari tes itu kelihatan berarti dia mengalami luka batin. Lalu setelah melakukan kelompok ya, terapi kelompok beberapa waktu, kemudian saya tes lagi. Ya ternyata naik sekarang. Kalau tadinya di bawah 10, sekarang dia hampir 25. Artinya ya, jadi apa yang saya berikan terapi itu ada kenaikannya ya. Jadi memang ada alatnya. Tapi sekali lagi ini profesional ya. Jadi tidak bisa sembarangan diberikan ya. Kalau ada nanti coba saya carikan di internet, kalau ada yang free mungkin saya bisa kasihkan itu ya. Tapi kalau yang tes yang saya punya itu namanya Rosenberg Test Skill, itu tidak bisa disampaikan dengan begitu ya. Terima kasih.